Yang terjadi di Gaza, Timur Tengah adalah sesuatu yang sangat menusuk rasa kemanusiaan kita. Bangsa Indonesia harus menunjukkan suatu sikap solidaritas, sikap kemanusiaan dalam rangka membela semangat kemerdekaan, hak bangsa untuk hidup dan menentukan nasibnya sendiri tanpa penindasan. Karena itulah saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara, selamat berjuang semuanya. Seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Prabowo Subianto saat masih menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan kini Prabowo telah resmi menjadi Presiden Indonesia. Dia tentu gak akan lupa dengan apa yang pernah diucapkannya di tahun 2024 lalu. Bahkan Prabowo kini secara terang-terangan akan mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Di sisi lain, rencana besar dari Amerika di bawah presiden mereka, Donald Trump, melancarkan aksinya dalam mengusir warga Palestina dari tanah mereka di jalur Gaza, yang kemudian disebut dengan istilah Cleaning of Gaza Strip. Pada dasarnya rencananya adalah memindahkan penduduk Gaza dari tanah mereka untuk menuju negara lain seperti Mesir, Yordania, hingga Indonesia. Jelas, rencana ini mendapatkan banyak penolakan, mulai dari warga Gaza itu sendiri, Hamas, Yordania, Iran, dan tentu saja Indonesia. Bahkan Indonesia akan melakukan aliansi dengan Iran dan juga Rusia demi melancarkan kemerdekaan rakyat Palestina. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Entah apa yang ada di pikiran Presiden Amerika Donald Trump saat ini. Di saat genjatan senjata tengah dilakukan, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelaskan rencana besarnya untuk benar-benar membersihkan kota Gaza. Dalam berbagai laporan yang kemudian telah dikonfirmasi oleh Trump sendiri, disebutkan jika ia ingin melakukan pembersihan jalur Gaza atau yang disebut dengan clean out, di mana itu berarti Amerika akan menekan warga Gaza untuk pindah ke negara lain seperti Yordania dan juga Mesir. Untuk bisa melakukannya, dukungan besar Amerika ke Israel pun kembali dilanjutkan, di mana terbaru dilaporkan bahwa Donald Trump telah mengirimkan 2.000 pon bom pada sekutunya tersebut. Namun tunggu, keinginan Trump ditolak dan dilawan oleh negara-negara Arab. Banyak dari mereka menunjukkan penolakan keras. Di mana selain itu, rencana Amerika ini dinilai oleh pengamat politik AS tak akan berhasil, karena selama ini sebenarnya Israel telah kalah. Sementara itu, dalam sejumlah laporan terbaru, kalau Donald Trump akhirnya berbicara sendiri. Namun kali ini, ia menyebut bahwa Gaza harus dibersihkan, dengan penduduknya harus keluar ke negara lain seperti Yordania dan juga Mesir. Trump pun mengatakan bahwa ia telah menghubungi Raja Yordania untuk menerima lebih banyak orang Palestina. Dan untuk memastikan hal itu, laporan dari NBC News menyebut jika Trump bahkan telah melanjutkan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel yang sebelumnya sempat dihentikan. Ini artinya, genjatan senjata mungkin tak akan benar-benar selesai secara utuh. Ada potensi besar pengeboman lebih lanjut dari Israel bakal dilakukan. Dan tujuannya jelas, mengusir warga Palestina dari tanah mereka di Gaza. Sementara itu, rencana Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Yordania dan Mesir kemudian ditolak oleh kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan bahwa penolakan Yordania terhadap pemindahan warga negara Palestina adalah tegas dan tidak berubah. Di sisi lain, Mesir, negara yang berbatasan langsung dengan Gaza itu, juga mengindikasikan penolakannya. Negara itu menyatakan kekhawatiran keamanan atas migrasi massal dari Gaza selama perang. Dan sekali lagi, secara keseluruhan usulan Presiden Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Yordania dan Mesir mendapatkan penolakan tegas dari kedua negara tersebut, yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak warga Palestina dan stabilitas regional.
Di sisi lain, menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, Iran yang diketahui sebagai musuh yang ditakuti AS memberikan respon yang tegas dan kritis. Baru-baru ini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa mereka tak akan bisa melakukannya. Menurutnya, orang-orang Palestina tidak bisa dihapus dan menilai bahwa alih-alih memindahkan warga Palestina, sebaiknya warga Israel yang dipindahkan ke tempat lain. Ia menyarankan bahwa mengingat Presiden Trump memiliki keinginan untuk memperluas wilayah Amerika Serikat, warga Israel dapat dipindahkan ke Greenland. Sebuah pernyataan yang bisa jadi merupakan sindiran tajam terhadap usulan Trump untuk melakukan pembersihan di jalur Gaza. Kekalahan Israel yang disembunyikan. Selama ini ternyata Israel telah kalah, namun kekalahan mereka disembunyikan oleh pihak Amerika Serikat. Namun baru-baru ini, pengamat politik senior asal Amerika John Mearsheimer dalam interviunya menyebut jika tujuan Israel selama ini memang untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Tapi sejak 7 Oktober 2023 hingga gencatan senjata dilakukan pada 19 Januari 2025, mereka gagal. Israel dan Amerika tak mampu membuat warga Gaza menunjukkan keinginan untuk pergi dari tanahnya sendiri. Sebaliknya, nasionalisme dan perasaan memiliki Gaza justru makin meningkat. Saat gencatan senjata terjadi, ratusan ribu warga Gaza berjalan dari selatan ke utara untuk menuju rumah mereka yang sebelumnya mereka tinggalkan. Membersihkan kehancuran dengan tangan mereka sendiri dan coba menata kehidupannya kembali. Kalian juga bisa melihat pesan-pesan itu dari warga Gaza yang menolak untuk pindah dari tanahnya. Hingga pesan tersirat dari pasukan Hamas yang mengatakan Zionis tak akan menang. Lebih jelas, inilah yang dikatakan oleh John Mearsheimer, pengamat politik senior dari Amerika. Menurutku, pertama, itu tidak bermoral. Kedua, itu sepenuhnya ilegal. Dan nomor 3, itu tidak akan berhasil. Israel telah menyerang sepanjang hari untuk mengeluarkan orang-orang Palestina sejak 7 Oktober. Dan aku percaya mereka melakukan genosida. Semua ini dilakukan untuk membuat orang Palestina keluar dari Gaza dan mereka gagal. Dan sekarang ada gencatan senjata yang merupakan pengakuan dari kekalahan Israel. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh John Mearsheimer, ia menggunakan istilah genosida yang berarti bahwa ia melihat tindakan Israel sebagai usaha sistematis untuk menghancurkan populasi Palestina di Gaza. Dan menurutnya itu bukan sekedar konflik bersenjata biasa, tetapi bagian dari strategi untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka secara permanen. Prabowo, kemerdekaan Palestina harga mati. Dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik. Kita punya prinsip, kita harus solidar. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah aktif mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Palestina. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mengirimkan sejumlah tenaga medis yang turut membantu di wilayah Gaza dan Rafah. Hari ini kita punya medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan resiko yang sangat tinggi.
Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza, bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab, ungkap Prabowo. Dan terlepas dari apapun, Prabowo serta Iran dan Rusia gak akan diam saja jika warga Gaza kembali diusik oleh Israel dan juga Amerika. Mereka harus merdeka di tanah mereka sendiri, dan jangan mau semua warga Gaza dibersihkan, seperti apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Karena Trump memang ingin merebut Gaza secara halus. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.